Oke, selanjutnya saya ingin membahas soal nomor 4 ya. Di sini sebenarnya soal nomor 4 ini saya fokusnya ingin menguji kemampuan kalian untuk melakukan uji hipotesis terhadap satu sampel. Nah, di sini contohnya ada sebuah perusahaan farmasi memproduksi suspensi parenteral mengandung triamcinolone asetonit dengan konsentrasi 40 mg per mililiter. Itu merupakan kadar teoritis sesuai label ya, dan ini kadar ini ya kita gunakan sebagai nilai mu 0. Mu 0. Sorry kurang jelas. Kemudian dari satu batch produksi diambil 25 botol. 25 botol ini berarti jumlah sampelnya ya. Untuk ditetapkan kadarnya dengan kadar sebagai berikut. Nah, sebenarnya saya minta kalian awalnya untuk melakukan statistik deskriptif untuk mempermudah di belakangnya aja ya. Dan sepertinya sebagian besar dari kalian sudah mampu menghitung min, median, modus, dan juga standar deviasi atau simpangan baku. Nah, hanya saja mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak teliti dalam menghitung sehingga salah input atau gimana sehingga salah gitu ya. Nah, kalau berdasarkan perhitungan saya, kalau kalian salah sedikit-dikit sih itu masih saya ampuni gitu ya, nggak masalah karena mungkin perbedaan pembulatan gitu. Kalau perhitungan saya itu sekitar 40,22. Ini semuanya satuannya miligram per mili ya. Kemudian untuk medianya 40,1. Modusnya juga 40,1 berdasarkan perhitungan saya. Simpangan bakunya adalah 0,691. Kemudian saya minta untuk melakukan menetapkan hipotesis. Nah, di sini kan harapan kita kalau dari soal ini ya, bukan harapan saya sih, harapan dari soal ini kan memproduksi suspensi parenteral mengandung triamcinolone asetonit dengan 40 mg. Berarti kan di soal ini H0-nya adalah batch produksi ini yang diproduksi ini ya memiliki kadar 40 mg. Ya kan? Berarti hipotesis nolnya adalah dari 25 botol ini ya, dari 25 botol ini ya, rata populasinya itu sama dengan 40 mg per mililiter. Kalau kalian ada yang menuliskan dengan lengkap itu sangat saya apresiasi ya. Misalnya kalian menuliskan bahwa kadar triamcinolone asetonit pada sampel adalah sama dengan 40 mg, itu bagus. Nah, cuma kebanyakan dari kalian ada yang hanya menulis H0 sama dengan 40. Itu salah ya sebenarnya. Coba tetap saya betulkan. Cuma setelah menonton video ini saya harap kalian paham. Jadi bukan H0-nya sama dengan 40, tapi H0-nya adalah mu. Mu itu adalah rata dari populasinya itu sama dengan 40 mg per mililiter. Sedangkan HA-nya adalah mu tidak sama dengan 40 mg. Nah, sehingga ketika ditanyakan uji apa yang paling sesuai, ya kita lihat jumlah sampelnya dulu. Jumlah sampelnya 25. Berarti itu kurang dari 30. Ketika jumlah sampel kurang dari 30, maka bisa kita katakan sebaiknya mengikuti uji T. Selain itu, ya, ada pertanyaan apakah itu akan satu arah atau dua arah. Nah, kemarin saya sempat menjelaskan coro bodohnya atau jembatan keledainya kalau itu sama dengan tidak sama dengan, maka itu dua arah. Sedangkan kalau lebih besar lebih kecil itu satu arah. Itu mengapa demikian? Kembali lagi kita ke konsep kalau itu sama dengan, itu kan ketika nanti tidak sama, misalnya ini sama dengan 40. Harapannya kan hipotesis nolnya kan sama dengan 40. Ya kan, hipotesis nolnya sama dengan 40. Nah, itu ditolaknya jika seperti apa sih? Maksudnya kesimpulan itu nanti akan kita tolak jika seperti apa. Nah, jika dia
tidak sama dengan 40. Tidak sama kan bisa jadi kurang dari 40 atau lebih dari 40. Itulah kenapa dinyatakan dua arah. Sedangkan kalau misalnya tadi hipotesis nolnya kurang dari 40, berarti kan yang tidak diterima adalah kalau yang kurang dari 40. Kalau yang 40 atau lebih itu tetap diterima, makanya hanya satu arah. Kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, di sini dua arah ya, karena kita melihat di situ tadi yang lebih besar atau lebih kecil itu akan kita tolak dari nilai mu yang kita harapkan. Nah, kemudian setelah kita menentukan hipotesis, penting bagi kita untuk menentukan titik kritis. Nah, di soal saya kan saya menanyakan tidak hanya titik kritis ya, tapi saya menanyakan juga titik kritis dan juga selang kepercayaan. Mungkin banyak dari kalian yang ketukar antara titik kritis, kemudian ada juga selang kepercayaan, dan juga uji hipotesisnya itu sendiri. Ya, uji hipotesisnya. Nah, sekarang titik kritis. Titik kritis itu sebenarnya lebih ke melihat di area mana sih yang akan kita tolak gitu tadi, yang akan kita tolak. Nah, ketika di soal dinyatakan asumsinya mengikuti taraf kepercayaan 95%, ya. Taraf kepercayaan 95% ya, maka nilai alfanya atau yang ditolak itu sebenarnya adalah 5%-nya. Nah, 5% ini ya kalau tidak kita buat dalam angka bulatnya, maka ketemunya adalah 0,05. 5% kan 5/100. Nah, ketika kita menentukan T kritis, ini sering kita sebut juga mencari, kalau uji T berarti T tabel. Kalau T tabel. Kalau itu uji Z, bisa Z tabel. Istilahnya kayak gitu, yang secara teoritisnya berapa. Nah, sekarang kita perlu mencari titik kritis atau nilai T tabel dari kasus kita. Nah, kasus kita itu tadi, nilai alfanya berapa? Alfanya adalah 0,05. Ya, tapi karena dua arah, maka alfanya harus dibagi 2. Ya. Kemudian kita perlu mencari T tabel juga untuk sampel dengan degree of freedom berapa. Nah, degree of freedom itu diingat bahwa itu adalah jumlah sampel N dikurangi 1. Sampelnya ada 25 dikurangi 1, maka 24. Maka degree of freedom-nya adalah 24. Nah, ini tadi alfanya 0,05. Maka kita perlu mencari nilai T tabel dengan alfa 0,05/2 dan degree of freedom 24. Nah, ingat kembali bagaimana cara kita memperoleh nilai T tabel. Saya harap masih ingat ya, kalau lupa ya buka lagi videonya. Nah, di situ ketemunya adalah 2,064 ya. Semoga ketemu ya. Nah, ini adalah titik kritisnya. Nah, seringkali kalau kita menggambarkan di sini dalam sebuah kurva. Nah, kurva di sini kalau dua arah kan kita menggambarkannya begini ya. Ini adalah yang saya arsir adalah area penolakan. Di mana di sini adalah H0, sedangkan di sini adalah HA. Di sini HA. Nah, batasnya berapa? Batasnya titik kritis ini tadi. Di sini nolnya 0. Di sini adalah 2,064. Di sini minus 2,064. Sehingga ketika nanti kita melakukan perhitungan uji T,
ketemunya T hasil perhitungan kita itu ada di area yang diarsir hijau, entah itu kurang dari minus 2,064 atau lebih dari 2,064, maka yang diterima adalah HA-nya. Tapi kalau ketemunya nanti ada di area ini, yang di area H0 ini, ya, maka yang diterima adalah H0-nya, HA-nya yang ditolak, kayak gitu. Semoga paham ya. Nah, terus apa bedanya titik kritis sama selang kepercayaan? Kalau selang kepercayaan itu menggambarkan, ya sekali lagi selang kepercayaan itu lebih menggambarkan di area mana sih sebagian besar data itu terdistribusi, gitu. Jadi ini lebih ngomongin di sebaran seperti mana, seperti apa sih sebagian besar data itu terdistribusi. Jadi untuk soal ini kita menghitung selang kepercayaan, ingat lagi dengan persamaan X bar plus minus T tabelnya atau T kritis tadi dikali dengan S atau simpangan baku dibagi dengan akar N. Nah, X barnya kan 40,22 plus minus T tabelnya 2,064 dikali dengan 0,691 ada simpangan baku dibagi akar 25. Ketemunya 40,22 plus minus, saya hitung dulu, ketemunya plus minus 0,285 mg per mililiter. Berarti kita bisa menentukan batas bawah dan batas atas. Batas bawah itu 40,22 dikurangi 0,285 yaitu 39,935 sampai dengan 40,505. Jadi bisa kita katakan maksudnya selang kepercayaan itu, karena ini taraf kepercayaannya 95% ya, 95% data itu konsentrasinya ada di antara 39,935 sampai 40,505. Sedangkan 5%-nya ada di luar itu. Jadi selang kepercayaan itu lebih menggambarkan hal tersebut. Kemudian untuk uji hipotesis ya, kita melakukan uji T. Kemudian kita melakukan uji T. Uji T untuk sampel dengan jumlah 25 ya, tapi degree of freedom-nya 24. Nah, di sini kita gunakan rumus X bar dikurangi mu 0 dibagi simpangan baku dibagi akar N. Nah, di sini X barnya adalah 40,22 dikurangi mu 0-nya adalah 40 dibagi X barnya 0,691 dibagi akar 25. Hasilnya adalah 1,59. Nah, sekarang kita lihat 1,59 tadi di sini. Itu ada di mana? Apakah di area hijau atau di area biru? Nah, ternyata 1,59 itu kan kurang dari 2,064 dan dia lebih dari minus 2,064, maka dia ada di area biru. Karena dia ada di area biru, maka itu adalah areanya H0, maka H0 diterima, HA ditolak. Jadi kesimpulannya H0 diterima dan HA-nya ditolak. Jadi itu ya untuk pembahasan untuk soal yang nomor 4.